kan maha segalanya, Gus. Ya. Maha baik. Dan itu apa berlaku untuk sebaliknya, Gus? Misalnya Gusti Allah itu maha baik dan juga maha buruk. Bagaimana, Gus, menurut panjenengan? Kalau saya melihat Tuhan itu yang terbaik, bukan yang terburuk. Oh, gitu. Iya. Kalau saya melihatnya loh ya. Kalau saya mempunyai keyakinan, keimanan saya bahwa Tuhan itu yang terbaik, bukan yang terburuk. Karena apa? Sifat welas asihnya. Gini loh, makanya saya pernah bilang gini, Tuhan itu menciptakan manusia itu pasti pas, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Yang mempunyai sifat serba kurang itu siapa? Manusia. Yang mempunyai sifat berlebihan itu siapa? Manusia. Tuhan itu pas, selalu pas, dan itu sesuai dengan kapasitasnya dan derajatnya masing-masing. Nggak mungkin Gusti Allah itu maha kurang, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi maha buruk, nggak mungkin. Karena yang membuat kerusakan kan manusianya. Berarti keburukan itu dilimpahkan ke siapa? Sifat manusia. Sifat manusianya, pilihan manusianya itu bagaimana? Makanya kan manusia diberi nafsu supaya bisa menahan nafsunya, menahan hawa nafsunya, gitu loh. Berarti kan sesuai pilihan manusianya sendiri. Mau diarahkan kemana hidup manusia itu, ya kan? Itu sesuai pilihannya sendiri. Kalau mau diarahkan, kalau manusia itu memilih jalan keburukan, berarti kan sebuah pilihan di keburukan itu, nah, kan gitu. Ya jadinya keangkara murkaan, jadinya ya kesesatan, kerusakan, kan gitu. Tapi kalau pilihan manusia itu diarahkan ke kebaikan, jadinya ya baik, gitu loh. Iya Gus. Terus lajeng iku Gus, tentang apa saja yang membatalkan puasa Gus, selain yang zohir. Kalau yang zohir kan yes umum lah, sudah pada tahu. Nah ini yang berhubungan dengan siri Gus, yang misalnya penyakit hati Gus, misalnya menggunjing orang, nah itu bisa membatalkan puasa. Ya bisa lah, secara hakikatnya sudah batal itu puasanya ya. Kita tidak bisa sabar, itu juga sudah membatalkan loh. Terus kadang jangan ada orang nggak puasa terus saat ini ngomong kok nggak poso kan, itu kayak batal. Ini termasuk iya. Berarti rata-rata ya batal kabeh. Nah, makanya belajar. Makanya gini loh ya, ini saya ibaratkan manusia yang diterima di sisi Tuhan itu, seumpama ini saya gambarkan di ini HP ini ya, hanya segini persen Mas. Berapa persen itu Gus? Ya nggak tahu, pokoknya segini. 10% Gus? Ada apa tidak? 10% yang ini. Ya 0,5. 0,5 malah. Iya. Nah, ya 0,5. Disambailah. Makanya 10. Ini sudah saya gambarkan seperti ini ya. Ini yang diterima ini, yang tidak diterima sekian banyak itu. Makanya mari kita berlomba-lomba menata diri, menyiapkan diri, memperbaiki diri supaya kita ini masuk di dalam golongan. Amin. Gitu kan? Amin. Intinya setahun sekali di bulan suci. Nah ini kan kesempatan, mumpung di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba menanam kebaikan di dalam diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, dan menanamkan kebaikan untuk orang lain. Betul. Nah gitu. Nah, ini kan gini Mas, memang sudah banyak ilmu-ilmunya Allah, kalam-kalamnya Tuhan itu sudah diwedarkan, ya kan? Dengan berbagai versi-versinya. Ya ini memang sudah zamannya. Nah, tapi kita harus juga bisa menyaring semua apa yang sudah disampaikan itu. Kalau di saat ada seseorang yang menyampaikan, kita bisa menerima dengan baik, dan ketika kita ini melaksanakan di dalam kehidupan yang nyata ini, tidak menyalahi aturan, dan itu pun juga baik untuk sesama, juga untuk kita, untuk pribadi kita, terapkan. Tapi kalau sekiranya itu tidak maslahah, tidak manfaat, alangkah baiknya itu hanya sebatas
pengetahuan saja. Nah, itu karena apa? Saya ingat baiknya di situ. Saya ingat apa dawuh Kanjeng Nabi bahwa menggunjing orang itu ibaratnya memakan dagingnya saudaranya yang digunjing ya. Ya, sebenarnya seperti itu. Makanya batal ya. Namanya benar. Makan daging. Kayak Gus tadi yang ngomong seperti itu. Padahalnya kita kembali ke marifat. Jadi kalau kita pakai syariat dikit banyak mesti menggunjing orang. Gitu rasanya. Tapi batal itu secara pahalanya atau secara puasanya itu maksudnya batal itu. Gini, orang batal atau wis iki poso batal tak mangan ae timbangane lah Itu bagi orang yang tahu, ini kan orang awam. gini Mas, gini. Pahala itu yang menentukan siapa? Allah sendiri. Allah sendiri kan. Nah, manusia itu cuma mempunyai hak untuk berusaha dan bertawakal, berserah diri. Untuk hasil ini kan terserah Allah, terserah Tuhan sendiri. Kita ini tidak bisa menentukan. Nggak usah mikir pahala ya. Nggak usah dipikir pahalanya itu. Jadi kalau kita ini melaksanakan ya, melaksanakan puasa, terus pertanyaannya jenengan tadi kan apa? Kan sudah menggunjing. Yang batal itu puasanya atau pahalanya. Nah kalau puasanya sudah batal, otomatis pahalanya ya nggak dapat. Berarti kan yang harus kita jaga ini jangan sampai puasa kita ini batal, baik pembatalan secara syariat dan pembatalan secara hakikat. Nah gitu loh. Berarti zahir batinnya ini harus dijaga, tetap bersuci, mensucikan diri. Nah kan gitu. Berarti intinya kalau kita berpuasa itu sebaiknya kita itu berusaha menjaga gitu ya, menjaga hati kita ya, berusaha menjaga hati ya. dan pikiran kita. Masalah nanti diterimanya kita ya serahkan sama Nah, Allah. itu intinya di situ. Dan kita pun tidak bisa menilai seseorang kok. Orang diri sendiri nggak bisa ya. Menilai diri sendiri dan orang lain pun tidak bisa. Karena apa? Yang kelihatannya itu jelek belum tentu jelek kan gitu kan. Yang kelihatannya baik, belum tentu baik. Gitu. Makanya kita fokuskan menata diri, ya kan, memfokuskan dalam diri kita sendiri aja dulu. Apakah sudah benar apa benar apa tidak? Benar nggak benar Kan gitu. Lajeng itu Gus tentang mengkodok puasa Gus. Nah itu misalnya dulunya setelah balik itu nggak pernah puasa, terus setelah dewasa dia tobat. Nah itu apa harus mengkodok puasanya? Sebelum tobat dikodok semua atau setelah tobat aja? Itu kalau secara syariat kan harus ada tebusannya berupa membayar fidyah kan gitu. Karena apa? Dia itu sudah tahu kalau itu salah. Iya kan? Tapi kalau taunya sudah itu sudah lain lagi, beda ya? Sudah beda lagi ceritanya. Contoh seorang mu'alaf, kan sebelum menjadi mu'alaf dia kan tidak tahu, kan gitu. Nah kalau dia ini inginnya menebusi itu, ya boleh monggo, itu akan lebih baik gitu dengan puasa atau membayar fidyah. Ya gitu. Jadi kan kalau harus dilihat kronologinya. Seperti saya Gus, saya kan masih mampu puasa ya. Terus mengkodok puasa dengan membayar fidyah nggak apa-apa? Membatalkan puasa maksudnya, terus membayar fidyah itu maksudnya. Yang namanya membayar fidyah itu kan ada kriterianya. Dengan syarat-syarat. Nah, itu harus apa dengan itu? syarat-syaratnya. Namanya bayar fidyah. Contoh sakit. Ya kan? Bepergian. Nah, ini kan yang utama kan di sini, Mas. Terus pekerja berat kadang kan gitu. Nah, tapi kalau tidak selain ini ya. Terus kita ini merasa masih mampu dan kita ini sehat. Terus dengan sadar bahwa ini memang ya kewajiban saya, ibaratnya gitu. Nah, terus kita kok berusaha untuk meninggalkan itu, tidak melakukan itu kan sama halnya kufur nikmat, Mas. Istilahnya kalau ada orang yang terus, alah aku duit wes tak
bayar aja Oh, itu namanya menyepelekan Tuhan, itu namanya. Oh, nggak Tuhan baik kok loh. dibayar ya. Itu ya Gus ya. Itu namanya ngakali Gusti Allah. Kadang wah duitku akeh wis aku gak usah ulang tak bayar tidaknya gitu loh. Itu tatanan rusak. Merusak tatanan itu namanya. Tidak boleh seperti itu. Memangnya Tuhan ini mau dibayar seperti itu? Tidak bisa, nggak bisa. Tuhan kok diakali, nggak bisa lah, nggak bisa. Berarti secara hukum itu juga nggak boleh dan sudah tidak pas. Iya, sudah tidak pas itu secara harus minimal ada 4 itu yang bisa. Oh, berarti apa aja tadi Gus yang sakit, boleh membayar fidyah? Sakit, bepergian, musafir, terus pekerja keras. Itu. Terus satu lagi Gus, apa? Ibu menyusui Gus. Ah iya, lali mare aku lanang sampai lali. Nah itu ibu menyusui. Jadi di sini ya itu kan bisa dilihat dari beban yang dipikulnya. Maksudnya itu ada orang sakit itu bebannya seperti itu. Terus bepergian musafir itu ya. Nah terus pekerja keras. Itu pekerja berat itu kriterianya apa itu sih? Apa ya istilahnya kayak kuli panggul ya contohnya seperti itulah. Ya. Nanti dia bilang kerja berat itu memang dia memberatkan diri. Aku ngaret kesel mana kerja berat ya. Aku ya di dalam kriteria pekerja berat loh ya anak. Ya, kriteria itu loh. Kadang ya berat pikiran. Gini, ini kalau saya pribadi ya, saya ini tidak pernah memberatkan meskipun saya sakit. Tidak keberatan. Oh iya iya. Saya pun tidak pernah merasa keberatan meskipun saya dalam keadaan musafir. Ini kalau pribadi saya. Saya pun tidak memberatkan saya sendiri meskipun saya ini bekerja berat. Kenyataannya apa? Meskipun saya dulu bekerja keras, bekerja berat waktu dulu ya. Puasa sunat pun saya lakoni kok. Setiap hari saya tetap puasa meskipun saya ini sebagai kuli bangunan. Berarti dari 4 itu Gus Ani 1 yang nggak bisa menyusui. Nyusui sana. Loh bisa menyusu bisa. Oh, iya. Tapi tidak pakai i. Menyusu tidak menyusu. Berarti batasan-batasan itu dikembalikan ke orangnya masing-masing. Manusianya sendiri. Iya. Kalau ada niat tekad di sini, ya kan, bahwa saya ini memang benar-benar memerlukan untuk puasa untuk itu, ya, kan tidak ada unsur keberatan di dalam diri. Karena apa? Memang saya butuh seperti itu, gitu loh. Ibaratnya kalau diberi kemudian ojo sak penake jangan semaunya sendiri, kita membantu sendiri. Jangan sampai. Iya Gus. Gus kan banyak sekarang yang menyepelekan tentang puasa ya. Nggak ada sebab, dibatalkan gitu aja. Nah, itu kan istilahnya dia itu belum mencapai kesadaran di dalam dirinya. Nah, kesadaran diri itu dimulai dari pemahaman, Mas. Harus paham. Iya, kalau kita memahami seberapa butuhnya kita melakukan ibadah. Tanpa ada paksaan pun kita akan melakukan ibadah itu, gitu loh. Kalau memahaminya, dengan kesadaran ikhlas berangkat sendiri. Iya, gitu. Dengan sabar. Nah itu hukumnya gimana Gus? Atau berdosa besar atau bagaimana? Dosa itu apa toh? Salah kan? Salah. Nah, kalau saya pribadi kan saya kan tidak berani menyalahkan seseorang. Jogonen dhewe lah awake dhewe-dhewe gitu. Karena apa? Sebenarnya manusia ini tahu kok, sudah tahu kok. Apalagi di hatinya ini sudah tidak bisa dibohongi. Karena apa? Manusia itu kan kebanyakan loh ya, tidak semuanya. Kebanyakan manusia itu kan memiliki agama. Nah, dan di dalam setiap agamanya itu mempunyai aturan-aturan. Dan aturan-aturan itu juga istilahnya itu sudah mengatur. Nah, ini yang benar-benar kau perlukan, makanya diwajibkan, kan gitu. Ini yang sunnah, ini sebagai tambahan untuk memperkuat dirimu sendiri. Sebenarnya kan gitu.
Nah, jadi makanya itu ibadah itu ada wajib, ada sunnah. Nah, wajib ini untuk memang untuk keperluan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan tambahan anugerah dari Tuhan, ya lakukan yang sunnah, ibadah sunnah itu. Nah, makanya ada wajib, ada sunnah. Nah, tapi kebanyakan orang itu, manusia itu melakukan sunnahnya, wajibnya enggak. Karena apa? Yang dituju itu hanya tambahan-tambahannya, anugerah-anugerah yang besar. Istilahnya kalau seperti itu, ini kalau bonusnya aja, istilahnya kalau seperti itu, dia itu terlalu menuntut haknya, tapi tidak melakukan kewajibannya. Ya, harusnya sebelum kita menuntut hak kita kan harus melakukan kewajibannya dulu, baru hak kita ini kita dapatkan, gitu loh. Jangan sampai dibalik. Istilahnya gini, kewajiban ini, ibadah wajib ini, yang namanya kebutuhan, keperluan, saya ibaratkan, ini makan ya kan, makan nasi lah istilahnya gitu. Nah, makan ini kan keperluan kita, kebutuhan kita. Wajib, ya kan, makanya diwajibkan. Kalau ibadah sunnah itu, kalau diwujudkan ibarat sebuah makanan itu tadi, ini makanan yang enak, cemilan lah, makanan sate istilahnya gitu, yang mewah-mewah itu, intinya kan di situ. Tapi dalam hakikatnya tujuan makan itu apa? Supaya bisa kenyang. Kita makan yang sederhana juga bisa kenyang, kita makan yang mewah-mewah juga bisa kenyang. Tujuannya itu kenyang, gitu kan? Nah, jadi kalau kita ini ingin menuntut hak kita supaya bisa menjadi lebih baik, seharusnya kita juga melakukan yang terbaik di dalam kewajiban kita, gitu loh. Nah, jangan terlalu menuntut hak tapi tidak melakukan kewajibannya. Nah, kebanyakan seperti itu kan, mendahulukan hak daripada kewajiban. Ya lebih baik melakukan kewajiban, nggak menuntut hak. Paribasanya mau kerja mas ya, Kan nuntut gaji, gak gajian. itu jalur bayaran sih tapi langsung kerja. Nah istilahnya bose, gitu, umat bose. menuntut gaji tidak mau bekerja. Lah ya remuk, kancane ya dipikir no. Ya kan. Jadi kita ini berusaha fleksibel, ya kan? Kita berusaha fleksibel, kita tidak menyalahkan atau menilai, menggunjing seseorang, tidak. Nah, ini kan istilahnya kita ini fleksibel lah, intinya gini gitu. Tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh. Baik kita mengoreksi diri kita sendiri. Ada lagi. Banyak biasanya. Akeh. Jaga tuh mas. Loh, sampai sahur. Ya sembarang. Sing rada atos ngono lho mas. Ini yang biasa saja. Ya. Pertanyaan umum. Ya, ya. Paling kelasnya kelas SD lah. Jadi Gus, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Ya secara syariatnya ya nggak boleh, sudah azan subuh kok. Oh, berarti nggak perlu, nggak usah boleh sahur. Ya? Sahur itu kan sunnah Thomas hukumnya, ya kan? Kalau kita mendapatkan, supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, itu istilahnya kan, mau kesunahan itu, ya lakukan yang sunnah, gitu loh. Lakukan kesunahan itu. Saron. Berarti nggak boleh ya Gus ya? Sudah azan kok. Azan. Itu kan gini istilahnya, supaya kita ini bisa lebih waspada dan berhati-hati. Iya, kan memang gitu. harus mempersiapkan. Harus bisa mempersiapkan diri. Kan itu lepas teganya itu imsak, menahan itu sebelum azan kan. Gitu. Kalau imsak itu sebenarnya apa tuh? Jadi kira-kira sudah mau subuh makanya dibatasi itu. Sebagai lampu kuning, Penanda, lampu kuning gitu ya. Lampu kuning. Hati-hati. Rambu-rambu. Oke.
Ngopi yose. Oh, ngopi-ngopi. Ngopi. Terus lajeng ini hukum tidur sepanjang hari saat puasa Gus. Wah, ibadah itu Mas. Tidur kan ibadah. Apa gimana hukumnya, makruh atau gimana Gus? Oleh. Boleh ya Mas ya. Enggak boleh. Boleh aja. Tapi kita sebagai manusia, alangkah baiknya. Jadi bahasanya alangkah baiknya ketika kita melakukan ibadah puasa, jangan sampai hanya mengharapkan pahala dari puasa itu saja. Gitu loh. Kalau kita ini puasa masih membutuhkan makan, yo kerja ben iso buka, ben iso sahur. Iya kan? Nah, karena apa? Ini loh, yang namanya puasa itu kan hablum minallah. Ini yang secara umum loh ya, hablum minallah pribadi. Manusia sama Allah. Tapi kita kan tidak hidup sendiri, Mas. Apalagi kalau sudah punya anak istri. Ya kerja ojo mek turu tok wae. Gitu loh. Ya, sebenarnya tidur sendiri kan bisa dibilang ibadah juga. Ya dilihat tidurnya itu ngapain. Nah, makanya gini Mas, apa istilahnya, ini istilah kebijaksanaan loh ya, istilah kebijakan dalam suatu perbuatan, suatu pilihan hidup. Ini yang namanya bijaksana dan bijak sini. Harus bijaksana ya bijak sini. Nah, gitu. Kan gitu toh Mas. Nah, jadi gini ya istilah kebijakan itu. Ini ada yang baik, ini ada yang lebih baik, dan ada yang terbaik. Ada tiga. Nah, ini ada yang benar, ini ada yang lebih benar, ini ada yang paling benar. Di dalam kebijakan itu kita kan harus tahu itu mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih penting lagi, dan mana yang tidak penting sama sekali. Ya, secara hakikat apa secara perbuatan itu ya, sebenarnya perbuatan puasa itu tadilah. Memang puasa itu penting. Makanya kadang ini untuk menjaga seseorang ya, seseorang itu mempunyai pemahaman untuk menjaga puasanya agar tidak batal, lebih baik tidur saja. Mengurangi maksiat. Mengurangi maksiat. Ya kan gitu kan? Menghindari maksiat ya tidur saja. Tapi apakah hidup ini cukup hanya untuk tidur? Makanya kan kita harus bijaksana. Tidurlah, oleh tidur, turu oleh tidurlah. Tapi ya yang semestinya. Karena apa? Ada kewajiban-kewajiban yang lain. Apakah benar? Apakah baik jika kita melakukan puasa untuk diri kita sendiri, terus kita ini melupakan kewajiban mencukupi kebutuhan anak istri? Oh iya, wajib itu Gus. Nah itu loh, makanya ini harus ada kebijakan. Gitu kan? Iya, kalau saya sebelum Ramadan disiapkan dulu Gus. Ya harusnya seperti itu. Iya, jadi Ramadan santai bisa tidur.